Puji nama Tuhan. Saya senang sekali bisa bersekutu dengan saudara-saudara semuanya. Mungkin kita nyanyi satu pujian dan saudara akan dengar lebih dulu kesaksian dari istri saya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, tadi suami saya bilang bahwa tubuhnya sangat capek sekali. Kita perlu untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kita perlu gumulkan dalam doa, dalam kesehatannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab mereka, para hamba Tuhan adalah target serangan iblis yang nomor 1. Saudara perlu untuk gumulkan dalam doa. Saudara mau itu? Bukan hanya kami saja, tapi para hamba Tuhan yang lainnya. Saudara perlu dukung di dalam doa. Saudaraku, saya di Surabaya ada persekutuan doa untuk anak-anak kecil 3-12 tahun. Dan tiap Sabtu kami ada persekutuan doa anak-anak. Dan mereka luar biasa, saudaraku. Kepolosan hati mereka dan kesungguhan hati mereka untuk menyembah Tuhan. Dan sebagian banyak dari mereka yang orang tuanya belum Kristen, belum mengenal Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pun dapat memakai anak-anak. Sebab apa yang saya alami waktu saya masih kecil, orang tua saya non-Kristen, mereka Konghucu. Tapi dengan doa dan dengan kesaksian kepolosan saya waktu itu, akhirnya setelah beberapa tahun kemudian mereka sekarang mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi jangan sekali-kali itu meremehkan anak kecil. Sebab bagaimanapun mereka itu sangat berharga di mata Allah. Dan mereka merupakan berkat di dalam rumah tangga. Dalam kehidupan suami istri, anak merupakan berkat. Berkat itu tidak hanya materi, tidak hanya kesehatan, tetapi anak pun itu merupakan berkat dari Tuhan. Dan waktu itu saya memberi ayat hafalan pada anak-anak tentang Lukas 10:27, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saudara, itu perlu, saya rasa ayat hafalan itu tidak hanya bagi anak-anak kecil saja. Kita semua perlu mengetahui ayat itu. Sebab di dalam melayani Tuhan, di dalam kita mengasihi Tuhan, itu dengan segenap, tidak dengan separuh. Memuji Tuhan dengan segenap. Di puji-pujian saudara-saudara sudah cukup bagus sekali. Dan itulah pelayanan saya selama ini. Setelah beberapa tahun saya bergumul kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi pelayanan saya yang khusus untuk saya. Dan selama ini memang saya sayang ya, saya senang dengan anak-anak kecil, tapi saya tidak tahu mesti bagaimana untuk mengajar mereka sekolah minggu apa segala macam, saya tidak tahu. Tapi Tuhan itu begitu indahnya. Tahun 85 saya diberi kesempatan yang indah sekali oleh Tuhan untuk sekolah Alkitab di Dallas di Texas sana selama 1 semester. Dan itu untuk saya masuk sekolah itu merupakan suatu tindakan yang besar. Sebab kami bergumul, kami selama ini tidak pernah pisah, kami selalu pelayanan sama-sama. Kami menikah baru 4 tahun ya. Kami pengantin baru selalu, sampai tahun kapan pun kami pengantin baru. Itulah kehidupan kekristenan. Bukan kalau orang dunia tambah lama jadi tambah bosen ya, hubungan suami istri jadi tambah bosen. Tapi kita anak-anak Tuhan, tambah lama kita semakin tahu kelemahan pasangan kita, semakin kita bisa mengasihi. Sebab kita 1 tambah 1 bukan 2 tapi 1 ya. Suami istri bukan 2 personal tapi 1 jiwa ya. Itu matematikanya Tuhan kita. Dan selama di sana tuh saya mendapat berkat yang luar biasa sekali, terutama di dalam pelayanan anak-anak. Dan akhirnya kami pulang
ke Indonesia, dan saya boleh apa yang Tuhan berkasih saya boleh bagikan kepada teman-teman di Surabaya khususnya. Dan pelayanan anak kami berkembang dengan pesatnya. Kami ada 2 cabang selain di Surabaya, ada di luar kota Surabaya, di Probolinggo dan Kraksan, itu sekitar 1,5 jam dari Surabaya, dan sekitar 90 sampai 100 anak kecil yang hadir bukan setiap Sabtu, 2 Sabtu sekali, sebab tenaga kami demikian terbatas sehingga kami tidak bisa setiap Sabtu, 2 Sabtu sekali. Tapi luar biasa, anak-anak kami sudah penuh dengan Roh Kudus yang umurnya agak besar. Kami batas umurnya 3 sampai 12 tahun. Dan itu merupakan satu kesukaan yang luar biasa, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami dalam pelayanan kami. Juga saudara pelayanan saudara tidak terbatas hanya di muka mimbar saja. Kita melayani Tuhan itu luas sekali, banyak hal yang kita bisa jangkau untuk melayani Tuhan. Kalau semua kepingin jadi speaker, jadi pembicara hanya di depan mimbar, nanti pendengarnya tidak ada ya, semua sudah pandai bicara, tidak ada yang jadi pendengar lagi. Tapi kita melayani Tuhan, tidak harus kita di muka mimbar yang harus menyampaikan firman. Dengan menginjil kita boleh memenangkan jiwa untuk Tuhan, itu juga merupakan melayani Tuhan. Dan ada satu hal yang saya ingat sekali di dalam penginjilan, kami ada Bible study untuk penginjilan, sebab kita suka dengar segala macam firman Tuhan tentang rencana Allah semuanya, tapi menginjil kita anggap hal yang remeh dan kita abaikan begitu saja. Padahal dengan menginjil kita bisa memenangkan banyak jiwa yang belum pernah kenal Kristus. Dan di dalam penginjilan itu ada satu kata yang cukup berkesan dalam ingatan saya, yaitu kalau engkau menginjil jangan fanatik tapi simpatik, dia katakan. Dan maksudnya fanatik dan simpatik itu menarik ya, penampilan kita itu perlu kita jaga sebagai anak-anak Tuhan. Kita penampilan tuh harus yang menarik bukan harus berwajah bagus, berwajah cantik, berpakaian yang mewah, tidak, tapi yang penting itu pribadi kita. Apa yang terpancar dari depan itu sumbernya di dalam hati kita. Saudaraku, kita adalah anak Tuhan, kita adalah keturunan Allah. Kalau kita anak dari orang tua kita, wajah kita seperti wajah saya ada mirip ayah saya, ada mirip ibu saya. Kalau kita keturunan Allah, itu sifat-sifat ilahi itu harus ada pada kita, sehingga kita bisa kelihatan menarik. Karena apa? Bukan karena perlengkapan jasmani saja, tapi yang terutama di dalam itu menyumber keluar sifat-sifat ilahi, itu yang membuat kita menarik. Tidak tergantung harus kita yang putri bermake up yang cantik bagaimana menor supaya menarik, bukan begitu, tapi itu yang di dalam itu yang terpenting. Dan sebagai anak Tuhan, di mana kita berada, kita harus merupakan terang, kita harus menarik orang untuk datang pada Tuhan, bukan datang pada kita tapi pada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita buka firman Allah pada malam hari ini di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Untuk siapa? Keras, untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Diadakan perjamuan untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan Marta melayani, sedang salah seorang
yang turut makan dengan Yesus adalah siapa? Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, ayat yang keempat, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Bapa, betapa indahnya, makin hari kami makin mendekat dengan Allah. Terang-Mu makin bersinar dalam hidup kami. Kegelapan makin terusir, beban-beban makin terangkat, kemenangan hidup makin nyata di dalam kehidupan kami. Kasih Allah boleh kami alami setiap hari. Hanya Tuhan, luruskan hati kami pada sore hari ini. Kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi bibir, lidah, pikiran dan hatinya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah yang memerdekakan itu. Terima kasih Tuhan, curahkan anugerah-Mu, kemurahan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Satu hal yang perlu saudara ketahui, menjadi Kristen, percaya Yesus, itu bukan sekedar masuk agama baru saja. Percaya Yesus, ikut Yesus bukan sekedar kita masuk gereja tiap minggu atau masuk persekutuan doa. Ikut Yesus bukan berarti ngafalin doa dan upacara-upacara Kristen dihafalkan serta peraturan-peraturannya dituruti. Nah, itu semuanya baik sekali, tapi kekristenan itu lebih dari sekedar itu. Kenapa? Kalau kekristenan hanya sekedar seminggu sekali ke gereja, punya agama baru, nurutin peraturan dan melakukan yang dianjurkan, kita akan merasakan kekeringan di dalam kekristenan kita. Apa yang kita alami? Kekristenan kita menjadi monoton, kekristenan kita menjadi kebiasaan, menjadi tradisional, tidak ada gairah lagi. Dari minggu ke minggu tetap saja nggak ada sesuatu yang baru, dan akhirnya yang masuk dalam diri kita, kita berbakti hanya sekedar kewajiban. Nah, kalau kita mulai berbakti hanya secara kewajiban, maka gairah, semangat, sukacita mulai sirna, kebosanan, kejenuhan, kejemuan mulai masuk menguasai kita. Dan akhirnya apa yang kita dapati di antara kita? Orang-orang Kristen yang memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Bukan salah saudara, bukan salahnya siapa-siapa. Yang penting saatnya sudah sampai untuk kita mau maju selangkah lagi di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Lebih mengerti lagi kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, bab yang baru saja kita baca tadi ialah tentang pesta.
di sebuah kota Betania lebih utara dari Yerusalem. Di sana tinggal Lazarus dengan dua saudarinya, Marta dan Maria. Dan pernah terjadi keajaiban besar dalam keluarga itu, karena Lazarus pernah mati, bahkan dikubur selama berapa? 4 hari. Dan Yesus bangkitkan dari kematian. Keluarga ini mengalami sukacita. Dan akhirnya mereka mengadakan pesta. Pesta untuk siapa? Lazarus. Amin. Amin. Pesta untuk Marta. Amin. Masih ada yang amin. Biarin aja. Pesta untuk Maria. Amin. Pesta untuk Yudas Iskariot. Yang betul adalah pesta untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus. Artinya setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan Kristen itu seperti suasana apa? Pesta. Ada gembira, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai, ada kepuasan, ada kelengkapan. Ikut Yesus itu seperti pesta setiap hari. Wahyu 3 ayat 20 berkata begini. Wahyu 3 ayat 20, catat saja. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu sambil apa? Mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan mendapatkannya. Aku akan masuk ke dalamnya. Dan langkah berikutnya, maka aku akan makan dengan dia. Dan dia makan dengan aku. Suasana apa itu? Pesta. Begitu hati kita diketuk oleh Tuhan Yesus, disadarkan akan dosa, ketidaklayaan kita, kebinasaan yang tidak dihindari lagi, dan kita percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan yang Allah berikan untuk kita selamat. Terima dia, buka hati, terima dia masuk ke dalam hati kita. Sejak saat itu ada suasana baru dalam hidup kita. Suasana apa? Pesta. 17 Januari 1967, 20 tahun yang lalu, saya masih remaja sekali. Waktu pertama kali saya mendengar berita tentang Yesus Kristus, dan Roh Kudus begitu menemplak, meyakinkan saya bahwa saya ini orang berdosa, tersesat dan binasa, masuk neraka tanpa Dia. Malam itu juga saya dengar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah kecuali melalui Dia. Dan pada waktu hati saya buka dengan segala kerendahan hati dan minta Yesus, masuklah ke dalam hatiku, ampuni dosaku. Saat itu juga untuk pertama kali dalam hidup saya, beban saya diangkat. Pergumulan saya berhenti, ketenangan, ketentraman, damai, sukacita menjadi milik saya. Damai yang dunia tidak bisa berikan, sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Yang satu ini tidak bisa ditiru. Dunia tidak bisa manufacture ini. Dunia tidak bisa bikin ini. Tidak ada pabriknya di dunia untuk sukacita semacam ini. Toko tidak ada yang jual. Pernahkah saudara pergi ke toko yang namanya tokonya Sejahtera? Saudara masuk, ketuk tangan, ketuk pintu dan bilang sama tuan tokonya, tolong bungkuskan Sejahtera 3 kilo, sukacita 2 on saja. Saya mau bawa pulang, hati lagi sumpek nih. Saya akan katakan, itu tuan toko pasti akan berkata, kami tidak jual apa? Sejahtera dan apa? Sukacita. Meskipun tokonya nama toko Sejahtera atau Sukacita. Ini yang hanya bisa diproduksi dari surga. Ini adalah pemberian, maaf.
Ini adalah karunia yang hanya Yesus sanggup memberikan. Dunia tidak bisa menandingi, dunia tidak bisa menyaingi, dunia tidak bisa melebihi, dunia tidak bisa meniru, dunia tidak bisa mengopi orisinil, tulen asli dari kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Nah, ini indah, tidak bisa diganggu gugat ini. 20 tahun lamanya suasana pesta, suasana pesta. Nah, sekarang setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan mengharapkan dalam setiap kita kebaktian itu suasananya harus seperti suasana apa? Pesta untuk siapa? Yesus. Sukacita, nyanyi, nari, tepuk tangan, nyembah, doa, nangis, tapi semuanya ada sukacita besar di dalamnya. Nah, dari pelajaran bacaan tadi, kita akan mempelajari ada 4 macam orang yang ada di dalam pesta. Ada yang menikmati, ada yang tidak menikmati, ada yang jengkel, ada yang sukacita, ada yang lupa dalam pesta. Saudaraku, ada 4 macam orang dalam kebaktian. Nah, motif kita itu sangat menentukan berkat atau hasil yang kita terima dari Tuhan. Tuhan hanya memberikan kepada kita sesuai dengan apa? Motif yang mendorong kita berbakti. Nah, ini nggak ada orang yang tahu dan orang lain tidak boleh menghakimi karena ini urusannya Tuhan sendiri. Masing-masing tidak boleh melirik ke kiri ke kanan waktu saya khotbah nanti sambil nuduh. Maka kalau sudah berbuat demikian sementara firman diberitakan engkau berbuat dosa terus-terusan, diam, periksa, lihat terang Allah mengoreksi diri kita sendiri. Motif bukan urusan kita yang melihat, biar Allah yang melihat semuanya. Tapi motif ini menentukan keberhasilan dalam segala segi kekristenan kita. Pelayanan saya, keberhasilan dan tidaknya berhasil itu ditentukan oleh motif saya di balik melayani itu apa. Saya melayani untuk apa? Terkenal, kaya, dipuji orang. Apa motif saya? Itu yang paling penting pada saat ini. Karena nanti Allah akan menguji setiap orang dengan api. Kalau pelayanan dan kekristenan kita itu seperti kualitasnya kayak rumput, kayu, dan jerami. Waktu kena api, maka rumput akan terbakar, kayu akan habis, dan jerami akan hangus bersih. Kalau tanah dibakar makin keras. Tapi kalau pelayanan kita itu seperti perak, emas, dan permata, makin kena api pengujian daripada Allah, makin Allah menyelidiki motif hati kita, maka emas dibakar tidak sirna, emas jadi lembek. Kalau tanah dibakar jadi keras, emas kena firman jadi lembek. Amin, saudaraku. Ada orang Kristen yang kualitas hidupnya kayak tanah, kena firman, kena api, kena ujian, tidak makin merendahkan diri, tidak makin menghancurkan dirinya di hadapan Tuhan dan bertobat, tapi makin keras. Tapi kalau emas makin kena api, makin meleleh, makin hancur, makin rendah. Setiap firman yang diterima, bahkan ujian yang kita hadapi, pencobaan yang datang dalam hidup kita, bukan membuat kita makin sombong, marah, bersungut, dan putus asa, atau sedikit marah dengan Tuhan. Tapi sebaliknya justru membuat kita berlutut, merendahkan diri, mengucap syukur kepada Allah, karena Allah sedang memurnikan hidup kita supaya kita layak dipakai untuk perkara yang lebih besar lagi di kemudian hari. Amin, saudaraku. Dan yang kedua itu perak. Perak itu makin dibakar, makin murni. Makin dibakar, makin murni. Makin kena ujian, makin cinta Tuhan. Makin kena persoalan, sifat Kristus makin nampak. Zaman dulu, zaman yang kuno, cara yang sangat klasik untuk memurnikan perak itu begini. Mereka akan membuat dapur api, di atasnya ada belanga.
Dan di atas belanga ditaruh perak yang masih campuran tadi. Dan dikasih api yang banyak dari bawah belanga tadi. Akhirnya perak-perak tadi menjadi apa? Cairan. Setelah cairan dan mendidih, maka si tukang perak itu mengambil sendok dan diambilnya kotoran yang sudah naik ke permukaan dan dibuangnya. Terus begitu. Diisi lagi dengan api, peraknya mendidih lagi, kotorannya naik lagi, diciduk lagi, diambil lagi, dikeluarkan lagi. Dikasih api lagi, nyala mulai mendidih lagi, kotorannya naik lagi, diciduk lagi, dibuang lagi. Berkali-kali. Sampai satu saat si tukang perak ini tahu betul bahwa perak yang dia sedang murnikan itu betul-betul murni dan tidak perlu kena api lagi. Kapan si tukang perak itu tahu bahwa peraknya sudah murni? Kapan, saudaraku? Jawab, kapan? Nah, belum mengerti? Saya beritahu. Si tukang perak itu akan berhenti memanasi dan memprosesnya, membakarnya apabila tukang perak tadi melihat mukanya di dalam belanga itu. Melongokkan mukanya dalam belanga dan cairan dari perak tadi memantulkan wajah si tukang perak dengan tidak ada pletot, tidak ada bengkok, tidak ada distortion, tidak ada lekak-lekuknya. Baru dia katakan, perakku sudah murni. Tapi begitu dilihat, karena perak yang murni itu seperti cermin. Begitu dilihat, telinganya gedean sebelah, hidungnya menceng ke sini. Oh, ini perak perlu lebih banyak apa? Api lagi. Yesus Kristus, si tukang perak itu, ingin memurnikan motif kita pada akhir zaman ini. Sampai Tuhan itu melihat diri kita, dia akan berhenti memproses hidup kita dengan segala kesukaran, persoalan dan ujian kalau dia sudah sempat melihat wajah Yesus, sifat Yesus, karakter Yesus dipantulkan dari diri kita secara jelas. Amin, saudaraku. Tapi kalau masih miring-miring dan bengkok-bengkok, kita perlu lebih banyak apa? Api lagi. Dan api itu adalah api pencobaan. Api itu api kesukaran untuk memproses kita. Nah, motif ini penting sekali. Semua kekristenan didasari dengan motif. Bagi Allah sebetulnya it's not so much of what you're doing. Allah tidak begitu perhatikan apa yang kau lakukan. But God is more concerned of why you're doing what you're doing. Bagi Allah sebetulnya tidak terlalu perhatikan apa yang sedang engkau lakukan, main musik, nyanyi, melayani, itu semua baik. Tapi bagi Allah yang diperhatikan, mengapa engkau melakukan itu semuanya? Why? Kenapa kamu pimpin pujian? Kenapa kamu main musik? Kenapa kamu menginjil? Kenapa kamu cari jiwa? Kenapa engkau pimpin persekutuan doa? Kenapa engkau persekutuan doa? Nah, dilihat itu why behind all the action. Kenapa dibalik semua tindakan itu? Inilah yang perlu kita pelajari. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita bisa semangat menggebu-gebu, berapi-api, nanti kita sendiri yang terbakar habis, saudaraku. Seperti Nadab dan Abihu bikin api-api yang asing di hadapan Allah. Allah marah, dibakar habis dua-duanya tengah-tengah beribadat kepada Allah. Berapa banyak anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan sedang menyala-nyala melayani Tuhan, tahu-tahu kobongan, orang Jawa Timur bilang, kebakaran hidupnya. Putus asa, marah, tidak mau melayani lagi, dan kecewa, dan lain sebagainya. Terbakar ludes. Karena motif dibalik semuanya tidak dijaga dengan baik-baik. Amin. Ya, 3 orang yang amin. Amin. Tambah 3 jadi 6. Amin. Saudara mau terus? Mau terus? Nanti sudah tergolong yang mana? Amin. Tergolong Lazarus, atau tergolong Marta, atau tergolong Maria, atau tergolong Yudas. Nah, saudara bilang, yang terakhir aku tidak mau, nggak tergolong itu. Bukan pilihanmu, hanya Allah yang tahu isi hati. Kita pelajari sebentar di sini ayat yang pertama, ayat yang kedua.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Yesus. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, makan. Dan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya seluruh rumah jadi semerbak. Yudas Iskariot marah-marah dan ngeritik orang lain. 4 macam orang Kristen. Dalam setiap kebaktian ada 4 macam orang Kristen. Yang pertama, Kristen seperti Lazarus. Yang kedua, Kristen kayak Marta. Yang ketiga, Kristen kayak Maria. Dan yang keempat, Kristen kayak apa? Yudas. Dan sudah tahu akhir dari semuanya. Nah, Lazarus ini waktu diadakan pesta, dia tidak terlalu peduli. Padahal pesta bukan untuk dia. Pestanya untuk siapa? Tuhan Yesus. Dia tidak peduli Yesus. Dia lihat makanan banyak di situ. Dia duduk, dia santap, dia sikat, makan terus saja. Mumpung hidup lagi, kapan lagi nggak makan? Kapan hari mati 4 hari, pengen makan rawon, pengen makan ini soto, pengen makan ini nggak kebagian. Sekarang mumpung hidup, juga nggak tahu berapa kali hidup, kita makan aja sebanyak-banyaknya. Nah ini saudaraku, ada orang-orang kayak Lazarus datang ke kebaktian, duduk, tidak peduli yang lain, pokoknya makan. Yesus nggak dipeduliin, orang lain nggak dipeduliin, semua nggak dipeduliin. Yang dipeduliin cuma apa? Perutnya sendiri. Nah, di Jakarta ini banyak sekali orang-orang Kristen yang kayak Lazarus ini. Rajin ke persekutuan doa, tapi tidak mau terlibat, tidak mau terbeban, tidak mau ngurusi, tidak mau mikir. Pokoknya gua datang, gua makan. Nah, kita datang untuk makan. Itu Kristen kedagingan, Kristen hawa nafsu, Kristen duniawi, tidak tertarik dengan perkara rohani, tidak pedulikan Yesus, tidak terbeban dalam melayani, pokoknya makan, 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 makan. Kristen jasmani, makanya dia mati dan bangkit dari tubuhnya baru makan. Jasmani saja yang diperhatikan. Adakah Kristen-Kristen semacam itu? Nah, saudaraku, orang sakit zaman sekarang ini kebanyakan bukan karena kurang makan. Banyak orang sakit sekarang ini karena apa? Ayo ngaku aja, apa? Kelebihan apa? Makan. Tekanan darah tinggi itu bukan karena dia kelaparan. Tekanan darah tinggi karena dia itu kebanyakan makan. Sakit diabetes, sakit gula dan kencing manis dan lain sebagainya bukan karena kurang makan, tapi karena kelebihan makan. Sakit jantung itu bukan karena kurang makan, kelebihan makan. Dan kelebihan makan itu tidak sehat. Kelebihan makan itu bisa bikin apa? Penyakit. Kalau kita makan dan akumulasi dalam diri kita, mulai numpuk-numpuk dalam diri kita, itu membuat gerak kita susah dan lain sebagainya. 3 minggu yang lalu saya menurunkan berat badan saya sekitar 4 kilo atau 5 kilo. Saya pulang dari Amerika, gendutnya luar biasa karena makan es krim terus-terusan. Saya ngelihat hampir tidak kenal diri saya, aduh gendutnya. Dan capek, ya. Kalau perut sudah mulai gendut, pasang sepatu aja nggak bisa, saudaraku. Ngikat sepatu, pasang kaos kaki nggak bisa. Ini mangkal ini, ban serepnya yang dikeliling ini. Tapi puji Tuhan, saya mulai kuruskan. Nah, ini sekarang secara rohani, banyak orang Kristen bukan bertumbuh, tapi jadi gemuk. Christian should be growing, not getting fat. Nah, banyak orang Kristen sekarang ini bukan bertumbuh, tapi jadi gendut. Karena kebanyakan makan dan kurang dipraktekkan. Makan, tidak pernah exercise, tidak pernah olahraga, tidak pernah praktek nginjil, tidak pernah bersaksi, tidak pernah doa malam, tidak pernah kunjungi orang sakit, tidak pernah ikut pelayanan. Makan, lama-lama gendut, rohaninya overweight, dan orang begini kecapean, lama-lama banyak penyakit dan mati. Saya lihat ada orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, bukan tambah rohani, tambah rewel dan bawel dan cerewetnya luar biasa. Sedikit-sedikit dia bilang,
Gua nih, tahu nggak? Udah 30 tahun nih ke Tuhan. Lu mau baru minggu yang lalu mengajarin saya. Nah, ribut. Sana dikritik, sana dikritik. Mentang-mentang dia udah kelebihan. Nah, karena kelebihan, maka garamnya kelebihan. Tekanan darah tinggi, secara rohani naik. Cepat marah melulu, saudaraku. Nah, adakah Lazarus demikian ini? Nah, kalau Lazarus tidak cepat berubah, itu tidak lama lagi mati lagi itu Lazarus. Baru bangkit, makan aja. Gerak dong, terlibat dong, ikut dong, mikir orang lain dong, perhatikan Yesus dong, jangan dirinya aja. Datang kebaktian, pokoknya gua sembuh, pokoknya gua dibebaskan dari persoalan, pokoknya saya dilepaskan dari masalah, pokoknya saya ditolong Tuhan. Nggak peduli yang lain, pokoknya saya dapat berkat. Kristen kayak begini nggak akan bertumbuh, jadi bayi gendut-gendut semua. Nah, bayi gendut itu perawatannya lebih sulit, saudaraku. Mandiinnya sulit, semua serba sulit. Gendut. Kalau dikirim perang, saudaraku, diterjunkan ke timur sana perang sama Fretilin, ya. Bayi-bayi gendut rohani dari Jakarta, begitu datang, air liurnya Fretilin mulai keluar semuanya. Ini mah enak disate yang begini ini, langsung dibantai dan disate. Banyak orang Kristen yang nggak bertumbuh di dalam Tuhan akan dibantai dan disate oleh kuasa kegelapan saat ini, karena motif hatinya tidak pernah berubah. Yesus bikin pesta supaya engkau ada hubungan, berbicara, komunikasi, berrelationship, bersekutu dengan dia. Yesus pernah ucapkan kata-kata yang paling kita senangi, yang berkata begini, marilah kepadaku, hai engkau yang berlelah dan menanggung berat, aku memberi sentosa kepadamu. Undangan Yesus ialah marilah kepadaku, bukan marilah kepada sentosaku, bukan marilah kepada berkatku, bukan marilah kepada keselamatanku. Yang penting marilah kepadaku dulu. Bayangkan kalau saya undang saudara ke Surabaya, silahkan datang Senin depan jam 10 pagi, saya tunggu di depan rumah. Baik Pak Yeremia, saya datang. Saudara nongol, saya sambut, saudara nggak lihat saya, nyelonong ke dapur, lemari makan dibukain, disikat semua, kulkas dibukain, dimakan semua. Ini macam apa begini? Yang undang sayanya nggak penting, berkat-berkatnya yang penting. Saudara ketawa, tapi banyak orang Kristen tuh begitu, nggak peduli Yesus. Yang penting benefitnya, yang penting bonusnya, yang penting berkat-berkatnya. Robah cara berpikirmu untuk bermotifkan cari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan tambahkan kepada kita. Ada Kristen-Kristen Lazarus pada malam hari ini yang tidak pernah peduli yang lain. Saya pernah di Surabaya banyak persekutuan doa juga. Setiap kali saya khotbah persekutuan doa itu ada 1-2 tante atau suami istri itu selalu muncul di mana-mana. Dan waktu firman Tuhan tuh tidak pernah dia dengerin, ngomong aja berdua. Tapi begitu undangan ke depan, mesti nongol ke depan dia. Undangan mau selamat juga nongol, yang sakit juga nongol, mau baptisan Roh Kudus juga nongol, menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan juga nongol, kesembuhan batin juga nongol, mau bertobat juga nongol, apa aja nongol. Tapi tidak ngerti apa-apa sama sekali. Itu Lazarus, pokoknya datang makan, tidak ngerti apa-apa. Nah, persekutuan di sini bagaimana? Punya visi, punya tujuan, punya arah yang jelas, atau sekedar kumpul makan dan tidak perhatikan dia yang memiliki pesta itu. Yang kedua ialah Marta, perempuan ini. Alkitab katakan di sini ayat yang kedua, dan Marta melayani. Ini lebih baik sedikit ini, ya. Lazarus pokoknya kelihatan ada kambing guling, ada babi panggang, ada ayam kecap, kodok goreng, saudaraku, langsung disikat habis. Marta lebih baik sedikit, dia sibuk melayani, nyiapkan. Dia itu termasuk dalam panitia seksi sibuk, saudaraku. Paling sibuk dalam pesta yang jalan-jalan cuman Marta saja. Tapi kalau saudara lihat di dalam
Lukas pasal yang ke-10, kita kenal Cik Marta ini, Tante Marta ini. Kita tanya, kenapa sih kok sibuk-sibuk terus, ya? Pasal 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta, perhatikan, menerima dia di mana? Di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, perhatikan, ini penting. Sedang Marta apa? Sibuk sekali apa? Melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli, ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudaraku. Lihat di sini. Pesta di rumahnya Yesus, di rumahnya Marta. Marta tidak peduli Yesus, pokoknya dia sibuk ngurus ini, ngurus itu. Biasanya orang yang suka sibuk itu cenderung gampang ngamuk, saudaraku. Ya? Orang tukang sibuk, tukang ngatur tuh gampang marah, gampang sakit hati. Dan lihat ini, dia ini sibuk melayani, bukan memperhatikan Yesus, tetapi dia itu memperhatikan apa? Dirinya sendiri. Buktinya dia katakan, Tuhan, suruh itu Maria. Masa saya dibiarkan dan tidak dipeduli seorang diri? Jadi ini Marta melayani, tapi juga setengah minta jangan ngomong keras-keras, nanti ada yang marah. Minta apa, saudaraku? Nah, nggak ada yang ngomong sekarang. Apa? Perhatian. MP. Motifnya ini loh, sibuk, tapi ada minta perhatian. Berapa banyak dalam kebangunan rohani yang saya alami, persekutuan doa yang dialami, selalu ada yang orang overaktif. Aktifnya keterlaluan, sok nguasai sini sana. Tapi orang demikian itu fragile sekali, getas sekali. Sentuh sedikit kayak daun pisang kena angin, robek langsung, saudaraku. Marah-marah, ngecam yang lain, ninggalin semua, cari salahnya orang lain, gampang marah-marah. Saudaraku, dia tidak memperhatikan Yesus yang di dalam pesta, tapi dia memperhatikan dirinya dan apa? Pelayanannya. Ingin dihargai, ingin di-appreciate, ingin dihormati, ingin disanjung-sanjung. Dan kayak begini Tuhan katakan, salah Marta, kamu selalu khawatir dan kamu susah terus untuk hal-hal yang kurang perlu. Yang paling penting sudah diambil oleh Maria dan tidak boleh diambil dari dia. Amin, saudara. Banyak orang Kristen terlalu sibuk melayani, aktif sana, aktif sini, sampai motifnya lupa dicek. Ini untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri. Akhirnya waktu terjadi benturan, tidak kuat, pasti mental dan pergi, pasti kecewa dan lari. Orang-orang yang tidak tahu visi Allah, dia tidak akan bisa berdiri tetap sampai melihat buah itu nyata. Begitu ada angin ribut datang, dia langsung pack itu punya tenda dan pergi. Selalu begitu. Dan saya harapkan persekutuan doa di sini, orang-orangnya bukan hanya sibuk-sibuk kayak Marta, tapi orang-orang yang cinta Yesus, menyalibkan dirinya dan memperhatikan Tuhan lebih daripada semuanya. Amin, saudara. Ini penting. Tanya motif hatimu. Kenapa sih saya rajin? Kita harus rajin, akan lebih rajin lagi. Tapi kita harus lihat dulu motif kita. Rajinnya karena kita cinta Tuhan Yesus Kristus. Dalam kepanitiaan kebangunan rohani yang sering saya tangani, selalu ada benturan di tengah-tengah persiapan. Dan banyak di tengah-tengah persiapan itu yang patah semangat, hatinya kecewa dan meninggalkan kepanitiaan. Itu sudah lagu lama yang terus-terusan. Dan Allah akan tetap menguji terus begini ini. Kalau hati kita belum berubah, masih sama seperti Marta. Engkau datang ke sini malam hari ini untuk apa? Perhatikan Yesus atau sibuk urusanmu sendiri untuk engkau diperhatikan orang lain? Tuhan yang melihatnya semuanya. Dan saya percaya ini orang nggak bisa menikmati apa-apa. Nggak bisa menikmati pesta. Di dalam pesta tapi nggak bisa menikmati. Karena pusat perhatian dari pesta, senternya siapa dia? Tuhan
Yesus Kristus. Pertemuan kita malam hari ini pusatnya siapa? Yesus Kristus. Kalau dia ditinggikan, orang akan ditarik kepadanya. Kalau dia di nomor satu kan, perkara yang indah akan terjadi. Amin. Bukan Yarim, besok mungkin sudah tidak ada di sini, tetapi Yesus tetap kekal sampai selama-lamanya. Biarlah pusat perhatian kita jangan dipindahkan dari Yesus Kristus, satu-satunya pusat di dalam pelayanan kita. Kembali kepada Yohanes 12 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang apa? Mahal harganya. Murni, perhatikan kata-kata murni. Dan mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Ini luar biasa. Di tengah-tengah Lazarus sibuk makan, yang lain makan, yang Marta sibuk melayani ini itu. Yudasnya nggak tahu ngitung duit melulu mungkin saudaraku, atau mindahin duit dari kantong kas ke kantongnya sendiri, dari akun gereja ke akunnya sendiri, dari rekening persekutuan ke rekeningnya sendiri. Ini sibuk soal duit terus. Maria tahu ini pesta untuk siapa? Yesus. Dia diam-diam, tidak peduli yang lain, dia datang ke Yesus. Lantas diambil minyak narwastu yang paling murni. Apa itu? Jiwanya, hatinya, segala keberadaannya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, segenap pikirannya, segenap kekuatannya, segenap akal budinya. Dia mengasihi Tuhan dengan seluruhnya. Dituangkan. Yang paling indah itu luar biasa. Dituangkan bukan pada kepala Yesus, dituangkan pada apa? Kaki Yesus. Menyekanya bukan dengan handuk atau sikat, tapi rambut dibuat untuk menyeka. Padahal bagi wanita, yang paling berharga di dalam tubuh wanita ialah apa? Rambut. Sampai orang membelanjakan puluhan ribu hanya ingin melihat bentuk rambut yang diinginkan. Tapi kali ini yang paling mulia dipakai untuk mengusap yang paling hina daripada Tuhan. Kerendahan hati. Hidupku bukan aku lagi. Dan minyak narwastu itu dicurahkan untuk upacara penguburan. Sebetulnya bukan hanya untuk penguburannya Yesus, tapi juga penguburan kehidupan Maria sendiri yang lama, supaya dia bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Nah, ini yang paling dekat dengan Yesus. Ini mendapatkan segala sesuatu. Dekat, ngomong-ngomong, Yesus beritahu, Yesus tolong, dan akhirnya ini orang dipakai Tuhan luar biasa ini Maria, menurut sejarah Alkitab berikutnya. Karena ini orang begitu dekat dengan Yesus. Memperhatikan, sampai pada waktu Yesus bangkit dari kematian, dia orang pertama yang melihatnya. Luar biasa. Kehormatan, kemuliaan diberikan, kasih mengalir. Saya kira dari semua yang hadir di pesta itu, Maria yang paling puas. Karena pusat perhatiannya siapa? Yesus. Dan mencurahkan seluruh kehidupannya. Menurut kisah kuno, maka minyak narwastu yang tersimpan dalam buli-buli itu adalah mas kawin yang diterimanya dari seseorang laki-laki yang bertunangan dengan dia. Tapi setelah diberikan kepada Maria, ini laki-laki tunangannya meninggal dunia. Dan Maria simpan itu baik-baik sebagai tanda kesetiaan dan cinta kepada pria itu. Dia terlalu cinta dengan ini. Tapi begitu lihat Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang mati di salib menanggung dosa kita, Raja surga, cinta yang dimiliki kepada laki mulai sirna, dan cinta kepada Yesus lebih besar dari semuanya. Amin, saudaraku. Pergumulan yang berat, waktu dia harus ambil itu, ada nyanyian, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin, saudaraku. Ada perubahan waktu diserahkan semua. Adakah Maria di sini yang menyerahkan semua, mencintai Yesus lebih daripada apa yang dulu dia cintai, berani mengambil yang paling berharga, tidak peduli itu apa, titelmu, kekayaanmu, nama baikmu, apa saja, engkau tanggalkan.
ikut Yesus, berikan seluruh hidupmu kepada Dia, dan muliakan Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Akhirnya baunya semerbak seluruh rumah. Satu rumah mencium bau yang harum itu, gara-gara ada orang menyerahkan diri yang terbaik kepada Allah. Bau harum boleh dirasakan sekitarnya. Amin, saudaraku. Tuhan ingin kita jadi bau harum bagi dunia ini, tapi kita harus menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan, baru jadi berkat bagi dunia. Sekarang yang terakhir, Yudas. Dalam pesta selalu ada Yudas, ya. Di tengah-tengah orang sibuk, yang lain makan, yang lain melayani, yang lain ngomong-ngomong dengan Yesus, Marta sekutu dengan dia, Yudas ambil kesempatan yang terbaik untuk berbuat jahat dan mencari keuntungan diri sendiri. Yaitu apa? Memikirkan dengan kepentingan keuangannya. Berapa banyak hamba Tuhan, anak Tuhan jatuh gara-gara keuangan. Saudaraku, penting sekali dalam keuangan kejujuran. Yesus itu dijualnya gara-gara uang. Gehazi kena kusta gara-gara minta uang dari Naaman. Kustanya Naaman pindah ke Gehazi, pembantunya Elisa itu. Saudaraku, gara-gara uang Ananias dan Safira mati. Oleh sebab itu dalam pelayanan kita harus murni dalam segi keuangan. Persekutuan kami di Surabaya, MDC yang jadi yayasan, ada orang tua, ada anak muda, ada remaja, ada anak-anak kecil, ada pelayanan musik, ada pelayanan drama, ada mahasiswa, ada pelayanan luar kota. Semuanya tertib keuangannya, bisa dilihat setiap saat oleh siapapun. Dan saya malah tidak pernah tahu berapa dan apa saya tidak tahu, karena saya ingin betul-betul bersih dari semuanya ini. Amin, saudaraku. Kita semua belum malaikat, kita bisa jatuh dari semuanya itu kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Yesus, bersekutu dengan yang lain, dan terbuka satu dengan yang lain, sehingga kita tidak kena jerat setan lagi. Amin, saudara. Yudas yang hanya cari keuntungan diri sendiri. Sifat kedua yang jelek tentang Yudas ialah di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kebaktian, dia tidak tidak masuk, tidak terlibat, tidak menikmati, tapi dia cari salahnya orang. Dia lihat yang salah siapa ini. Begitu Maria bikin demikian, langsung dia protes. Tidak bisa. Itu uang harus dijual, atau minyak harus dijual, diberikan kepada orang miskin. Sok sosial, saudaraku. Ini sosial yang begini nih, saudaraku. Orangnya nutupi semuanya dengan kebaikan. Hati-hati, orang baik belum tentu benar, saudaraku. Tapi orang benar pasti baik. Amin, saudaraku. Apalagi kalau orang ada maksudnya, mesti baik dulu. Amin, saudaraku. Orang baik belum tentu benar. Ini menunjukkan kebaikan. Yang Tuhan inginkan bukan kebaikan, ketulusan, kejujuran, dan kepolosan kita di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Kalau orang baik saja banyak, tapi malah sekarang ada nasihat, hati-hati dengan orang yang terlalu baik kepadamu. Engkau tidak tahu apa di baliknya. Sukar diduga sekarang ini. Saudara sekandung pun bisa dibunuh, orang tua bisa dibunuh, anak sendiri bisa dibunuh. Kita tidak bisa mengerti kebaikan manusia, hanya kebaikan Allah yang disertai kebenaran Allah, itu yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ada orang Kristen yang cuman cari salahnya orang. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Dipura-pura dia rohani memperbaiki, padahal semuanya dia hanya mencari keuntungan. Boskan orang, oh dia itu mimpinya nggak bagus, dia ini jelek, nggak, setelah dia singkirkan dia pengen yang nongol dia, saudaraku. Selalu ingin dapat advantage dan benefit dari itu semua. Apakah motif itu ada pada kita malam hari ini? Tetapi kalau kita semuanya mempunyai motif seperti Maria, ku cinta kau Yesus, ku puji kau. Bisa lagu itu? Nah, aku kayak ini Maria yang cinta Tuhan. Kita tanya kepada ini Kak Maria, kita tanya kepada Ibu Maria, Tante Maria, kenapa engkau berikan yang termahal kepada Yesus? Jawabnya cuma sederhana, karena aku cinta dia lebih dari semua yang kucintai. Malam hari itu yang paling bersukacita ialah dia, karena kasih Allah menguasai dirinya. Amin, saudara. Kita nyanyikan lagu ini dan biarlah kasih Allah tumbuh di tengah-tengah kita. Ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus, Tuhan
dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, ku cinta kau. Mari kita bangkit berdiri, ngangkat hati kita, ngangkat tangan kita. Ku cinta kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, ku cinta kau. Musik akan mainkan lagu dengan lembut dan pelan sekali, masing-masing doa. Tidak perlu kita menghakimi orang lain, bukan kehendak Allah. Kalau Tuhan berfirman demikian, hanya satu sebab kenapa Dia berfirman, karena Dia cinta saudara. Dia tidak ingin saudara jadi jerami, kayu, tanah liat, atau rumput yang akhirnya terbakar. Tuhan ingin motif hatimu seperti emas, perak, batu permata. Makin kena ujian, makin murni di hadapan Allah. Malam hari ini engkau datang ke sini, apa motif hati saudara? Hanya ingin mikir dirimu sendiri dapat berkat, tidak peduli Yesus? Apa motif hati saudara? Saudara hanya sibuk melayani supaya diperhatikan orang dan gampang marah kalau tidak di appreciate, tidak dihargai dan dipuji. Apa motif saudara? Seperti Yudas yang cari kesalahan orang lain, punya motif-motif mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ada kejahatan dalam diri kita meskipun kedudukannya baik sebagai bendahara. Siapakah saudara? Siapakah saya? Biarlah kita berdoa seperti Daud berkata, ujilah akan daku ya Allah, ketahuilah akan kepikiranku, apakah jalanku bengkok di hadapanmu? Atau saudara seperti Maria, saudara cinta Yesus, saudara berlutut pada Dia, saudara menyembah, menyiramkan air matamu, hatimu, jiwamu, kasihmu yang termulia hanya untuk Dia yang patut dan layak dicintai. Dunia ini akan lenyap dan cinta duniawi akan lenyap, tapi kasih Allah akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Saya akan berdoa bagi saudara malam hari ini yang betul-betul disentuh oleh firman Allah. Saya katakan itu firman untuk saya. Malam hari ini aku tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum aku diperbarui oleh Tuhan, sebelum hatiku diluruskan oleh Allah, sebelum aku ketemu Dia dan diperbarui oleh Allah. Dan bagi saudara yang betul-betul ingin bertemu Yesus, dibereskan, dibenarkan, diluruskan, disucikan, diberkati, mengalami suasana pesta di dalam Tuhan, saya akan doakan. Silakan angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Bagus, bagus, angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak usah malu. Ini urusan kita dengan Allah, hanya kita dengan Allah. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dan sudah angkat tangan maju ke depan. Ku cinta kau. Ya, sudah angkat tangan maju ke depan secepatnya. Cepat maju ke depan. Jika Yesus ku sembah kau Yesus, Tuhan dan Raja. Mari agak ke depan lagi, kasih tempat yang lain. Hati dan dengan mari. jiwaku, Akal budi, haleluya. Ku cinta kau. Para wanita saja yang nyanyi, pria berdoa sungguh-sungguh. Wanita nyanyi. Jesus, Tuhan dan Rajaku,
Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke atas, sembah Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku. Akal budi ku cinta Kau. Haleluya. Ku cinta Kau. Musik, main saja organ dengan bass, dengan drum yang pelan-pelan sambil berdoa. Yang maju ke depan, saya ingin saudara ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu malam hari ini. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, malam hari ini betapa mataku tercelik untuk melihat kebenaran-Mu dan keadaanku yang sebenarnya. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, aku merendahkan diri di bawah kaki-Mu dengan kehancuran hati kami, mengaku segala kejahatan dan motif-motif yang tidak benar. Tuhan Yesus, ampunilah aku, sucikanlah aku Tuhan, luruskanlah sikap hatiku.